Jadi materi hari ini tentang ini ya, judulnya itu toolbar dan view pager ya, toolbar dan view pager. Jadi ada 2 komponen ya. Oke, ada 2 komponen ya, toolbar dan view pager. Semoga waktunya cukup ya, kalau enggak ya nanti, dicoba sendiri ya. Jadi, kita mulai dari toolbar dulu ya, saya ambil contohnya Instagram ya, Instagram tuh pakai dua-duanya ya. Instagram pakai dua-duanya, kalau aplikasi lain sih, belum tentu pakai yang view pager ya, tapi kalau toolbar sih hampir semua semua aplikasi pakai ya. Jadi toolbar itu sebenarnya ini loh, menu yang ada di bagian atas ya. Jadi kan kalau di aplikasi Android kan, ini yang saya blok ini layar bagian atas ya, di bagian atas ini kan tempat buat notif, jam, baterai, dan lain sebagainya itu kan. Nah, di bawahnya sini baru aplikasinya, ya kan. Nah, di bagian paling atas, ini biasanya kan ada ini ya, judul aplikasi, terus ada tombol back biasanya di sebelah kiri, ya kadang-kadang ada, kadang-kadang ya enggak. Terus, di sini ada beberapa tombol gitu. Nah, ini yang disebut sebagai toolbar, ya. Dulu namanya action bar, ya. Waktu Android masih yang versi lama, ya, itu disebutnya ini action bar. Tapi sekarang, nama komponennya adalah toolbar. Ya sebenarnya 2 hal ini sama ya, sama-sama mengacu ke ini, menu yang di bagian atas ini. Cuman beda nama aja, gitu. Karena ini sudah diperbarui gitu loh, toolbar-nya. Cara kerjanya juga berbeda, gitu. Tapi yang dimaksud adalah sama, yaitu yang di atas ini, gitu. Jadi sebenarnya menu bagian atas ini bukan merupakan bagian dari layout ya. Jadi kalian nggak bikin secara manual, ini dibikin pakai linear layout, terus apa namanya, sebelah kiri ini dikasih text view atau image gitu, yang sebelah kanan dikasih button gitu, enggak ya. Ini harus dibungkus dulu pakai toolbar namanya, ya, gitu. Karena ini anu ya, kadang-kadang tuh gini, yang namanya toolbar itu, eee, ketika activity di bawah ya, tampilan di bawah itu berpindah, toolbar itu tetap sama gitu loh, kayak gitu. Jadi ini harus dipisahin ya, antara yang, apa, menu di atas dengan konten di bawah itu harus dipisah, karena menu di atas ini biasanya tetap sama ya, di tiap halaman tetap sama. Sementara yang di bawah kontennya bisa berubah-berubah. Nah, kayak gitu. Itu alasan kenapa kok harus dipindah. Oke, jadi untuk pakai toolbar sebenarnya simpel ya. Ini nama komponennya seperti ini, toolbar gitu. Ya udah, terus tinggal didefinisiin aja ID-nya, terus kalau mau pakai theme juga bisa, layout-nya ini standar ya, width-nya match parent, height-nya wrap content, terus udah, gitu. Ini background kalau mau diganti boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa sih pakai warna bawaan. Gitu. Nah, nanti di dalam toolbar-nya itu baru dikasih, mau diisi apa sih toolbar-nya, gitu loh. Jadi dimasukin, seperti ini, mau saya kasih, text view, isinya judul aplikasinya, misalnya judul aplikasinya coba toolbar, seperti itu. Oke, mungkin langsung saya praktekin aja ya, biar, cukup jelas ya, Android Studio. Kita mau bikin toolbar seperti ini ya, di contohnya. Nah ini, sederhana aja ya. Jadi simpel aja kita bikin toolbar, ada judulnya ini, title-nya coba toolbar begitu. Kemudian di sini ada tombol, gambar profil gitu, yang ini gambar settings ya. Ya niru-niru Instagram tadi, cuman yang Instagram kan ini dia pakainya gambar ya ini ya, karena nggak ada font yang seperti ini ya. Atau mungkin sudah ada tapi saya nggak update, ya tapi ya kalau mau gampang pakai pakai gambar aja gitu. Terus sama 2 tombol di sini, nah itu saya niru itu. Ya, jadi kita mencoba mereplikasi Instagram tapi yang simpel aja lah. Gitu. Termasuk nanti kita juga coba ngasih ini ya, apa namanya, event. Jadi ketika tombolnya ini dipencet ya, itu melakukan sesuatu gitu ya, seperti itu. Oke, kita bikin project baru, eee, namanya ini pertemuan 8 genap 2020-2021 toolbar view pager, ya. Panjang sekali ya namanya ya, nggak apa-apa lah. Oke, gini, sudah finish. Tunggu dulu sebentar.
Oke, untuk pakai toolbar itu ini ya, sebenarnya bisa langsung kita pasang di layout activity-nya ya. Toolbar ini bisa langsung dipasang di layout activity, tapi nanti kalau mau dipakai di banyak halaman, di banyak activity susah ya. Jadi mending saran saya toolbar ini dibikin ke dalam file terpisah ya. Di sini, saya bikin ke dalam file ini ya, namanya toolbar default.xml. Ya, jadi saya bikin file baru. Tapi sebenarnya kalau mau digabung bisa-bisa aja ya, tidak masalah. Ya, aslinya bisa. Gitu. Kalau kalian lihat tutorial, kayaknya kebanyakan digabung ya. Ini langsung dimasukin ke activity, gitu, ke layout activity-nya, ya, nggak dipisah. Tapi kalau saran saya untuk best practice, mending dipisah aja, gitu, biar bisa di-reuse gitu ya, dipakai di banyak halaman. Oke, lambat sekali ini. Nah, mungkin saya jelasin dulu yang perlu diperhatikan adalah gini, kita kan mau bikin kayak gini tadi ya, sebentar, mana sih? Nah, ini ada toolbar ya, isinya ya sebelah kiri ada, menu gitu, kok menu sih, judul ya, judul coba toolbar gitu, kemudian di sebelah kanan ada ini, 2 tombol. Nah, ini dipisah ya, jadi sebenarnya yang kita bikin di toolbar itu cuman yang bagian ininya aja, di bagian apa namanya, eee, judulnya aja, title-nya gitu. Kalau yang di sebelah kanan, tombolnya ini dibikinnya di file terpisah, makanya di sini, waktu definisiin toolbar, mana tadi ya? Nah, waktu definisiin toolbar, ya ini toolbar, di dalamnya tuh cuman saya definisiin judulnya doang, ya, judul aplikasinya, nggak ada tombol di sini ya, tidak ada button. Button-nya dibikin di file terpisah. Kenapa? Ya alasannya karena gini, eee, sebenarnya menu-menu yang ada di sini, ya itu kan fleksibel ya, sifatnya fleksibel. Jadi kalau HP-nya itu cukup gede resolusinya, nah ini menunya bisa ditampilin semua. Tapi kalau HP-nya tuh resolusinya kecil, biasanya menunya ini akan digabung, dibikin jadi bentuk itu loh, bentuk garis 3 itu loh. Nah, kayak gitu. Jadi supaya bisa fleksibel seperti itu, makanya dipisah. Ya, sebenarnya bisa aja ya kalian bikin menu di sini ya, kalian bikin button di sini ya, text view bawahnya kasih button-button gitu ya bisa aja gitu. Cuman kalau pakai cara seperti itu nanti kalau seandainya resolusi HP-nya ternyata kecil, nah itu nanti dia akan mepet sekali ya, numpuk, jadinya jelek gitu. Nah sama Android mekanismenya dipisah ya. Jadi supaya ya tadi bisa mensupport, ukuran layar yang berbeda-beda gitu. Dan nanti kalau misalnya nih, layarnya ternyata lebar ya, horizontal ya, landscape gitu, mau nampilin 5 menu kan nggak masalah di sini ya, tombolnya ada 5 gitu ya. Tapi kalau, layarnya portrait, nampilinnya 2 aja. Nah, supaya bisa fleksibel kayak gitu loh, itu makanya dipisah, gitu. Nanti saya tunjukin. Oke, ini sudah ya. Jadi langkah pertama kalau mau pakai toolbar ya bikin dulu layout toolbar ini ya. Jadi bikin, file baru ya, file resource baru. Sini saya klik kanan di layout ya, di folder layout itu saya bikin baru, eee, namanya toolbar default ya. Nanti kalau kalian mau bikin toolbar yang lain juga boleh aja. Jadi ada beberapa jenis toolbar misalnya ya. Ada toolbar yang default yang isinya cuma judul aplikasi sama tombol back misalnya. Nanti ada lagi toolbar yang ada tombol ada apa, kolom searching-nya itu ya boleh-boleh aja ya, gitu. Ini toolbar default, root elemennya linear layout ya. Oke, sip. Ini Nah, ini saya coding manual aja, ini sudah linear layout, orientasi vertikal. Oke, nah sekarang berikutnya saya tambahin toolbar, width-nya wrap content, ini match parent. Jangan lupa ID-nya ya, ID-nya saya kasih nama, ini aja sesuai dengan nama filenya ya, toolbar default, gitu. Seperti itu. Ini kalau di modul ada tambahannya apa sih ini? Oh, minimal height. Oh, ini nggak usah saya tambahin, nggak apa-apa sih. Nanti pakai nilai default-nya aja. Gitu. Jadi pertama bikin toolbar dulu, terus kemudian di dalam toolbar ini selain tombol, ya selain tombol menu itu mau diisi apa? Karena tombol menunya nanti dibikin di file terpisah. Nah, karena di sini tadi yang kita bikin selain tombol menu itu cuman ada tulisan ini, ya udah yang kita bikin tulisan ini aja, coba toolbar. Ya. Oke, berarti sorry, saya bikin pakai text view ya. Ini wrap content semua.
teksnya, kemudian isi teksnya apa ya misalnya aplikasiku gitu aja. Seret. Nah ini nanti kan kalau kayak gini doang tulisannya kecil ya, ya itu perlu kita gedein lah. Kita besarin tulisannya di modul berapa sih? Kayaknya 24 ya. Tuh. Kita pakai 32 aja, lebih besar sedikit. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Nah ini hasilnya masih belum kelihatan ya, masih kelihatan jelek ya karena ini apa namanya masih nggak bisa ditampilin apa namanya previewnya gitu ya. Sebentar, ini sudah kayaknya ini aja sih di toolbar-nya ya. Oh, kok tidak stabil. Oke, nah ini kan di sini di apa namanya bawaannya project Android itu kan temnya itu warnanya ungu ya. Warnanya tuh pakai warna ungu ya, warna gelap. Jadi nanti hasilnya tuh ungu gitu loh. Makanya di sini warnanya saya ganti, warna teksnya jadi putih ya. Karena kalau warna teksnya hitam nanti nggak kelihatan ya. Nah makanya di sini saya tambahin juga ya text color itu saya ganti putih. Jadi nanti hurufnya itu pakai warna putih supaya bisa kebaca karena toolbar-nya default-nya pakai warna hitam ya. Nah, kalau mau ganti warna toolbar-nya ya bisa aja sih di sini ya. Di sini kalian kasih background gitu bisa ya. Tapi saya ngikut temnya aja. Oke, ini kayaknya cukup ya. Ini langkah pertama selesai ya. Nah, sekarang langkah kedua, ini toolbar-nya kalian include ke sini ya. Di activity main ya. Ini activity main. Itu toolbar-nya di-include-kan ke sini ya. Oke, ini saya ganti pakai linear aja lah. Linear layout, orientation-nya vertikal ya. Berarti ini nggak perlu constraint semua. Uh, ini halaman home, nah misalnya kayak gitu. Nah, di atasnya itu kita kasih toolbar ya. Nah, toolbarnya kan kita sudah bikin di sini. Ya kan, di file terpisah, nama filenya toolbar default. Nah, di sini itu kita tinggal pakai include aja ya. Di Android itu juga bisa include ya. Sama kayak itu, apa namanya? Di PHP kan bisa pakai include ya. Nah, di sini juga bisa. Jadi include seperti ini. Yang mau di-include apa? Oh, layout ya. Layout ya tinggal layout sama dengan ini, filenya yang mana. Gitu. Jadi di sini include layout gitu. Nah, tinggal pilih file layout mana yang mau dipilih. Nah, ini yang saya pilih. Kemudian head-nya itu apa ya? Sini match wrap content ya. Wrap content untuk width-nya match parent. Oke. Nah, begitu. Tinggal di-include aja. Jadi kalau kalian mau ganti toolbar-nya, yang diganti di sini ya. Di sini nanti semuanya akan berubah ya. Semua yang activity yang pakai toolbar itu akan ikut ke update karena source-nya cuma satu ya. Nah, itu keuntungannya ya. Keuntungan kalau dipisah ya. Gitu. Jadi include ini sebenarnya nggak cuma untuk toolbar ya, untuk apapun bisa ya. Untuk komponen-komponen yang kira-kira bakal di-reuse ya, dipakai ulang, ya silahkan dimasukin di file XML terpisah. Kemudian nanti makanya tinggal di-include aja. Gitu kayak gini. Itu best practice-nya. Oke, ini step yang pertama ya. Jadi kalau ini selesai, kalian sudah dapat toolbar ya, yang ada title-nya, ya, title doang. Nah, sekarang step kedua kita bikin untuk yang ini ya, menunya. Gitu. Nah, untuk menu itu apa namanya? Karena dia butuh icon, jadi saya tambahin dulu ya iconnya itu saya punya berapa ya? Ini saya kemarin baru download. Oh, kayaknya yang satu sudah saya buang di tempat sampah ya. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Gini aja, saya tambahin ini, apa namanya, icon baru ya, new ya, di folder sini, di folder gambar, itu new image asset ya, pilih yang ini. Oke, kemudian pilih yang ini ya, action bar and tabs icon ya. Kita ambilnya kan dari ini, dari image ya. Nah, terus kalian cari filenya mana. Nah, ini buka foldernya ya.
Ini filenya, ini file untuk logo profil ya, gitu. Kemudian, nah ini di sini kan ada theme default-nya ya. Kalau HoloLight itu nanti warnanya ini hitam, tapi kalau HoloDark ini warnanya putih. Ya, jadi mau yang mana? Kalau custom ya kita yang tentuin sendiri warnanya, ya, gitu. Nah untuk icon ini kalian bisa itu ya, tinggal ambil aja. Ini saya juga cuma ngambil. Jadi material desain icon set ini. Ini bebas pakai ya. Ini dari Google ya, gitu. Nah di sini tinggal ini kemarin namanya profil kalau nggak salah. Profil atau user ya? Atau sebentar, kayaknya saya nyari manual. Oh ini yang akun circle ini. Ini diklik aja, terus pilih yang Android, terus mau warna apa, gitu, terus tinggal di-download. Ya, selesai. Ya, ini ada banyak icon ya, ini sudah sangat lengkap sekali. Mau nyari icon apapun ada. Ini icon-icon standar Android ya. Jadi termasuk kayak logo Facebook aja ada ya, gitu. Nggak usah pusing-pusing nyari di situs-situs kayak apa namanya free icon dan lain sebagainya. Pakai ini aja. Ya. Udah pasti standar dan kalau misalnya kalian pakai apa namanya semua icon dari sini tuh sinkron gitu loh. Maksudnya stylenya kan sama semua ini. Stylenya mirip. Kalau kalian download dari situs gratisan tuh biasanya stylenya beda-beda ya. Kalau dilihat tuh nggak enak gitu ya, karena nggak konsisten gitu. Oke, ini sudah ya. Nah, saya pilih yang holodark karena warna action bar-nya tadi kan gelap, jadi saya butuh ikonnya putih. Jadi saya ganti ya holodark. Dark-nya ini yang dimaksud dark adalah warna itunya, theme-nya ya, theme-nya gelap. Kalau theme-nya terang pilih yang ini. Gitu. Jadi nanti ikonnya akan dibikin warnanya berlawanan. Oke, kalau sudah di next terus finish ya. Nanti di sini akan ketambahan icon baru. Ini nambahnya di bentar. Saya nggak salah ngasih nama ya. Oh, udah delete. Saya nambahin lagi. Nah ini ya salah ya. Ngasih IC profil ya namanya ya. IC itu icon maksudnya. Ya. Oke, next finish. Oke. Sudah ya. Nah, saya sudah nambahin icon. Nah, step berikutnya kita sekarang ini ya harus nambahin tombolnya ya. Langkah berikutnya adalah bikin tombolnya ini caranya gimana. Nah, untuk bikin tombol ini, nah ini stepnya yang agak agak unik ya. Jadi kalian perhatikan, di sini kita harus bikin folder baru ya. Folder namanya menu. Jadi untuk icon-icon di action bar ini, itu dia akan masuk ke dalam kategori layout menu. Ya, biasanya default-nya nggak ada, jadi harus kita bikin. Oke, cara bikinnya, di folder res ini kalian klik kanan, ya, terus pilih new, pilih yang ini, Android Resource Directory, ya, bikin folder baru kan. Nah, biasanya namanya itu kan anu ya, menu ya. Saya kasih nama direktorinya menu. Nah, sekarang tipenya apa? Nah, tipenya juga menu. Di sini ada pilihannya ya. Ini sebenarnya folder-folder yang bisa ada di directory resource itu ini pilihannya. Gitu. Beberapa kan sudah ada ya kayak apa layout, drawable, map, sama values sudah ada. Nah, sisanya kayak animator, color itu bisa juga ditambahin kalau mau. Ya, font juga ada. Nah, ini menu itu direktorinya namanya menu. Ya, kita bikin dulu. Nah, ini akan ketambahan ya. Direktori menu. Nah, kalau sudah, ini kalau kita klik kanan, nah kita bisa bikin yang namanya menu resource file. Nah, ini tergantung tipe direktorinya ya. Kalau kita salah pilih tipenya, ini nggak bisa nongol ya menu resource file-nya ini. Nah, sekarang kita klik, terus saya kasih nama filenya menu default ya. Nanti isinya seperti ini. Tag-nya tuh namanya menu ya. Nah, kayak gini. Tag-nya ini namanya menu. Gitu. Nah, di dalam menunya ini kita tinggal kasih item-itemnya apa aja. Nah, caranya seperti ini. Nah, yang ini. Ya. Jadi ini cara mendefinisikan tombol-tombolnya ya, bukan pakai komponen button, tapi pakai ini tag item ya. Seperti ini. Saya copy aja. Oh, ini lupa ini juga. Jadi saya bikin ada dua menu ya. Yang pertama menu profile yang gambar profile tadi ya.
Di sini yang perlu didefinisikan adalah pertama ID-nya pakai apa, terus kemudian yang kedua adalah icon-nya pakai icon apa, yang ketiga title-nya apa, kalau di-hover misalnya seandainya bisa di-hover atau ditahan, gitu akan nongol tulisan apa, ya, oh ternyata nongol tulisan profile. Nah yang keempat adalah ini yang membedakan kalau misalnya kita bikin secara statis dan kalau kita bikin di sini, di menu XML. Jadi kalau kita bikin statis itu nggak bisa fleksibel ya, tapi kalau kita bikin di sini, di menu XML itu bisa fleksibel. Jadi menu ini akan ditampilkan terus atau enggak, ya. Kalau ini isinya if room, itu kalau misalnya seandainya ada tempat baru dia ditampilin. Tapi kalau nggak ada tempat, menunya hilang, ya. Ini pilihannya ada macam-macam ya. Nah ini, ada always. Kalau always ini dia akan selalu ditampilkan apapun yang terjadi, ya. Menu profilnya ini akan selalu tampil. Kemudian if room tuh kalau misalnya cukup aja, ya. Kemudian collapse tuh bisa di tongolin gitu ya. Kalau never itu dia nggak akan keluar. Nah, ini kalau di teks ini teksnya juga ikut nongol. Nah, kita pilih yang if room aja ya. If room aja. Jadi dia akan muncul kalau memang misalnya masih ada tempat. Oke, yang kedua, ini assessment settings nggak ada ya, saya ganti aja. Saya adanya icon apa sih? Icon Android ya, kita pakai ini aja. IC Launcher nih. Ini gambar, ya ini aja kita pakai ya. Menu Android gitu aja ya. Ini gambarnya dia dari direktorinya mipmap ya. Sebenarnya direktori mau mipmap sama drawable itu aslinya sama aja ya, itu cuma masalah direktori. Cuma kalau di drawable itu bisa nyimpen ini resource gambar yang bentuknya XML. Ya, JPEG juga bisa, tapi XML juga bisa. Kalau yang di sini mipmap itu sebenarnya ditujukan untuk yang JPEG atau PNG doang ya, gitu. Aslinya gitu. Ini ada yang XML nih kayaknya buat ini deh, buat ngatur ininya, gambar-gambarnya di sini. Tapi bukan buat ditampilin aslinya. Gitu. Ini sudah yang menu Android, title-nya Android ya. Munculnya always kayak gini. Ini cara mendefinisikan menu ya. Nanti kalau ada menu lagi ya tinggal di-copy aja ya. Bikin item baru, tinggal diganti aja. ID-nya, icon-nya, title-nya dan seterusnya. Gitu. Seperti itu. Oke, sini sudah ya. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan, step-nya jangan sampai terlupa. Jadi, di bagian values ya, ini kan udah ada themes bawaan ya, themes bawaannya kan sudah ada nih. Nah, ini kalian buka. Nah, ini harus ada yang diubah ya. Themes bawaannya itu gini, nah ini parent-nya itu dia pakai ini, jadi kan themes-nya ini kan sebenarnya turunan ya, themes-nya ini turunan dari ini, turunan dari material komponen Dynet Dark Action Bar. Nah, ini harus diubah ya. Kalau ini nggak diganti nanti error. Jadi ini kan default-nya tuh themes-nya tuh sudah ngasih action bar dari sononya gitu loh. Jadi kita kalau mau bikin custom action bar ya, custom toolbar itu nggak bisa karena sudah ada. Nah, ini harus kita ganti ke ini. Jadi no action bar. Nah, jadi setelah setelah jenis themes-nya itu kan tadi ada dark action bar itu kita ganti no action bar. Jadi themes-nya itu nggak akan ngasih action bar bawaan. Ya, jadi kita bisa pakai action bar yang kita buat sendiri. Itu ini harus ditambahin ya. Jangan sampai lupa nanti kalau nggak pasti error ya. Action bar-nya kok nggak mau nongol ya karena sudah ada. Gitu. Oke, ini sudah. Nah, sekarang step yang terakhir kita tinggal masuk ke sini ke activity. Apa sih yang harus kita lakukan di activity? Nah, sebenarnya simpel ya, yang harus kita lakukan di sini adalah ini, apa namanya, manggil, nge-set action bar-nya ya, pakai ini, set support action bar. Nah, seperti ini. Set support action bar ya. Nah, action bar yang mau kita pakai yang mana? Nah, yang mau kita pakai kan ini ya, action bar-nya dari ini tadi, mana sih? Layout. Nah, action bar atau toolbar-nya itu kan kita pakai ini ya, ID-nya adalah toolbar_default. Nah, ini kita harus pakai ini, find view by ID, karena dia sebenarnya nerimanya adalah objek ya. Find view by ID, terus dalamnya toolbar, gini, terus masukin ID-nya. Toolbar default. Ini jangan lupa diimport. Kita cek. Betul. Harusnya betul. Nah, ini ya. Nah, ini. Itu ngeset toolbar-nya. Sebenarnya gini doang sudah cukup ya. Ini error ya. Ada apa ini? Set function, set support, action bar. Kok nggak ada ya?
Terus ini, oh tadi saya typo sedikit ya. Ini ada error apa ya? Loh, kok nggak ada set support action bar? Oke, find view by ID. Kok nggak kedetek ya? Ini ada. Find view by ID r.id toolbar default. Oh, kalau dikasih tipenya malah error ya? Ya sudah. Iya, di sini juga nggak pakai tipe sih. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Karena kayak tadi nerimanya ini tipenya unit ya. Sudah, oke lah. Oke, berikutnya ini. Ini sampai sini doang nanti toolbar-nya sudah nongol ya. Toolbar-nya sudah nongol, tapi menunya nggak nongol. Ya. Jadi yang nongol hanya tulisan ini tadi. Tulisannya apa sih tadi? Aplikasiku, udah selesai gitu. Tapi tombol-tombol menunya nggak nongol, karena tombol menunya kan ini, di menu default.xml, ya kan? Nah, itu caranya kita ngeset menunya gimana? Nah, di sini kita di activity itu kita harus mengoverride ya. Mengoverride namanya onCreate option. Nah, nih, onCreate option menu. Gitu. Ini ya, kita harus mengoverride ini, terus di dalamnya kita harus definisikan menu mana yang mau kita pakai. Gitu. Jadi, kok ini saya lupa ya. Oh, saya ini lupa ngopi yang bagian ini ya. On-create option menunya malah malah apa namanya? Malah belum ada. Oke. Ya sudah, ini tinggal di ini nerima boolean ya. Nerima boolean, booleannya nih diganti true aja. Terus menu dot menu dot bentar, apa ya namanya ya? Kok saya lupa ya. Bentar. Yang ini dulu aja ya. Jadi yang di override ada dua sebenarnya ya. Ini saya lupa naruh yang satunya ya. Yang on item selected ini ketika tombolnya itu dipencet ya. Tombolnya dipencet tuh apa yang mau kita lakukan ya. Itu di sini. Oke. Kita dari on apa tadi? On option item selected. Nah, ini. On option item selected itu kita bikin modelnya begini. Ini kayak switch case ya. Kayak switch case gitu. Jadi kalau menu yang dipilih itu dicek ID-nya apa. Oh, kalau ID-nya profil ini yang terjadi, kalau settings ini yang terjadi gitu ya. Ini saya copy aja. Mana tadi on item ya. Ini malah angkanya doang ya. Oke, jadi di sini kan kita menunya ada beberapa ID ya, ada menu profile, ada menu Android. Jadi kita bikin ada dua macam. Ini yang menu profile sudah, terus kita bikin kalau misalnya ini RID menu Android, ya kita mau ngapain? Gitu. Kalau bukan keduanya, ya else kita mau ngapain juga. Nah, kalau bukan keduanya kita manggil ini ya, apa namanya? super kelasnya ya. Gitu. On option item selected ini kenapa error ya? Expecting oh ini ding. Iya. Oke, nah sekarang ini sebenarnya bisa diisi macam-macam ya. Kalau misalnya menunya dipindah, apa namanya, kita mau pindah ke halaman lain, ya tinggal ini aja, apa namanya, tinggal dikasih intent aja, intent terus start activity. Tapi itu nanti kelamaan ya, kita pakai toast aja, kita nampilin tulisan ya bahwa
Oh, ini yang dipencet adalah menu profil gitu misalnya. Profil gitu. Profil ini length-nya long.show. Oke. Return type any. Oh ya harus balikin ya. Ya ini dikasih return true gitu aja. Oh, nggak usah pakai return karena ini langsung sama dengan ya. Iya. Berikutnya yang bawah ini Android gitu. Oke, ini untuk apa namanya? Handle menunya ya. Berikutnya adalah apa namanya? Yang ini tadi yang on create option menu itu harus pakai inflator ya. Kalau return-nya ini selalu true ya karena boolean, artinya menunya berhasil dibikin nggak? Ya anggap aja berhasil ya. Nah, sekarang kita harus bikin apa namanya? Untuk inflatornya ya. Kita bikin apa namanya? Inflator gitu. Inflator itu kan convert dari mana tadi? Nah, menu default ini ke dalam objek ya. Inflator tipenya adalah menu inflator ya sama dengan menu inflator. Bentar, kok ada yang salah kayaknya. Lupa saya ya. Inflator ini harusnya pakai layout inflator. Saya buka sampelnya aja deh yang saya bikin kemarin. Option. Oh, langsung get menu inflator inflate ya. Oke, ini saya copy, saya close. Menu default. Ya, namanya sama. Sudah. Oke. Jadi apa namanya? Pakai ini apa get menu inflator langsung aja. Nggak usah dibikin variabelnya ya karena cuma sekali pakai. Jadi ini apa namanya? Ini kan di sini ada parameternya menu ya, menu. Nah, terus di sini file layout XML-nya itu akan di-inflate ke sini, ke menu ini. Gitu. Jadi menunya ini kan sebenarnya menu yang sudah ditampilkan, tapi kosong isinya. Nah, kita isi dengan ini. Gitu, sudah ya. Harusnya selesai. Oh, baterainya mau habis. Sebentar, saya cas dulu. Oke, nah kalau sudah, bisa coba dijalanin aja ya. Saya coba run. Sama visornya buat nampilin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sambil sembari menunggu. Udah jam segini aja ya. Semoga cukup ya view pager-nya ya. Nanti view pager-nya langsung saya bikin di sini aja sih. Kalau di yang modul itu dipisah ya, itu sebenarnya project terpisah ya. Yang ini, view pager-nya ini. Jadi bikin project baru. Gitu. Nanti saya campur aja lah biar cepat.
Oke, sambil nunggu, mungkin saya nyicil aja untuk bikin view pager-nya. Jadi view pager itu kan buat ini, bikin apa namanya, bikin apa namanya, sebuah halaman, tapi bisa pindah ke halaman lain tapi dengan cara di-swipe gitu loh, ya kayak Instagram. Kalian kalau dari home-nya Instagram mau pindah ke Explore itu kan bisa di-swipe kiri, swipe kanan kan bisa, ya di-slide gitu, ya. Itu kan bisa. Nah, itu pakainya view pager, ya, gitu. Nah, sekarang saya nyicil dulu bikin untuk layout-nya ya. Layout-nya saya bikin ada tampilan pertama dan tampilan kedua gitu. Karena ini butuh pakai fragmen, jadi saya pakainya ini, fragmen ya, fragmen 1 namanya. Nanti sama fragmen 2 isinya ya. Ini fragmen 1, saya kasih ada satu text view. Saya set constraint-nya dulu. Duh, lemot. Nah, kemudian tulisannya saya ganti ini fragmen 1. Size-nya digedein 32 SP. Mantap. Kemudian bikin lagi. Jadi saya bikin ada 2 halaman ya, pakai fragmen ya. Namanya fragmen 1 sama fragmen 2. Ini saya kasih text view juga sama. Cuman ini isinya teksnya ini fragmen 2. Size-nya juga sama tadi berapa ya? 32 SP. Oke. Sip. Ini kayaknya sudah ya. Sudah di-run. Kita lihat hasilnya. Visornya nggak nol. Open visor. Oke, dicek. Ini, oh sebentar, ini ya, ternyata Teams-nya nggak kena ya. Jadinya putih semua ya. Bentar, berarti memang harus dikasih ini tadi, mana toolbar default-nya, color-nya ya. Color, background, color-nya pakai ini aja. Nah, saya run ulang. Nunggu lagi deh. Ya sudah. Oke, tadi sampai mana ya? Saya sudah bikin fragmen 1 sama fragmen 2 ini untuk yang view pager ya. Nah, karena layout fragmennya sudah dibikin, sekarang bikin kelas fragmennya ya. Di sini saya bikin kelas fragmen, namanya sama aja, fragmen 1. Ya, dia extend ke fragmen. Nah, kok fragmen. Oke, kalau sudah, dia override on create view. On create view. Kok nggak ada? It's control on create view. Nah, on create. On create view. Oke, ini sudah selesai di run ya. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, by default itu nama aplikasi itu selalu nongol ya di sebelah sini ya. By default-nya seperti itu. Jadi ini kayak kedorong ya. Ini nama aplikasinya. Terus ini baru teks yang kita bikin tadi. Aplikasiku. Jadi toolbar itu default-nya dia harus nampilin nama aplikasinya. By default. Nah, ini harus kita hapus dulu ya.
Jadi di sini tadi setelah kita set support action bar, kita bisa ini ambil action bar-nya ya. Tuh, lemot sekali. Get support action bar, terus cari title-nya. Nah ini, set display show title enable-nya ini kita set false, biar tulisannya tuh hilang. Ya. Ini tadi di modul saya juga lupa nambahin ya. Ini kasih tanda tanya. Nah ini perlu dikasih tanda tanya karena support action bar itu bisa jadi null, ya bisa jadi nggak ada action bar-nya. Jadi harus dikasih seperti ini. Artinya apa? Artinya di Kotlin itu kalau kalian kasih sebuah variabel dengan tanda tanya itu artinya kalau misalnya dia nilainya null, ini nggak akan dieksekusi. Ya, bagian berikutnya ini tidak akan dieksekusi. Itu kalau dikasih tanda tanya. Jadi itu kelebihannya Kotlin dibanding Java ya. Kalau misalnya null atau enggak, tetap mau dieksekusi itu bisa dikasih tanda pentung, ya seperti ini. Jadi kalau tanda pentung itu dia nggak peduli null atau enggak, tetap akan dieksekusi. Nah seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi kalau kalian lihat tutorial ada dua macam memang, ada tanda tanya sama tanda pentung. Pentungnya dua. Nah bedanya di situ. Oke, saya jalankan lagi. Nah ini harusnya sudah oke yang sekarang. Ngilangin tadi ya judul aplikasi. Ya, di modulnya saya lupa ya. Ini tadi kayaknya nggak ada di sini. Ya, ini cuma set support yang bawahnya harusnya ini. Nanti saya update lagi aja. Sama nambahin yang ini, on-grid option menu. Terminate. Nah, sekarang malah ini kurang. Aduh, ini lagi toolbar-nya ini tadi salah berarti. Orientation width-nya, oh ini keliru ya. Ini harusnya match parent ya. Height-nya yang wrap content. Ulang lagi. Kebalik tadi. Lagi ini. Nah, ini baru baru sempurna akhirnya ya. Ini sudah jadi ya toolbar-nya. Kok mati. Loh, kok close. Nah, ini kalau kita pencet bisa ya. Nah, keluar. Saya pencet yang ini, keluar profil. Kalau saya pencet yang ini, keluar. Bentar, ini belum hilang. Nah, Android ya. Kalau yang kanan Android, yang kiri profil. Nanti bisa diganti ya. Bisa diganti kalau misalnya ini dipencet mau pindah ke halaman lain. Biasanya kan di sini kalau Instagram tuh message ya kalau nggak salah ya. Ini message, terus yang ini gambar love itu ya. Jadi kalau dipencet dia pindah ke halaman message. Ini halaman activity ya. Kayak gitu. Seperti itu. Itu untuk toolbar ya. Jadi itu cara membuat menu yang di atas. Jangan dibikin manual di activity langsung kalian bikin linear layout terus ditata begitu jangan ya. Pakailah toolbar ya. Gitu. Karena itu nanti apa namanya ngaturnya kan harus ini harus pakai cara khusus dulu ngaturnya. Seperti ini. Dan gini, kenapa kok harus dipisah ya tadi seperti saya bilang, kadang-kadang tuh ini konten di bawahnya tuh bisa berubah ya. Bisa berubah misalnya ini ganti isinya jadi apa namanya halaman foto gitu misalnya. Awalnya home terus masuk ke galeri gitu ya. Tapi atas ini tetap kayak gini. Ya, atasnya tetap nggak berubah. State-nya juga sama, tetap kayak gini. Nah, itulah kenapa dia harus dihandle secara terpisah ya. Gitu. Itulah alasannya. Oke. Nah, ini sudah. Kalau sudah sekarang berikutnya saya mau bikin untuk view pager-nya tadi sampai mana ya? Sampai fragmen ini ya. Oke, ini sudah. Oh ya, ini di sini itu langsung saya balikin aja ya inflator dot inflate layoutnya ini untuk yang fragmen 1 ya sesuai namanya ya r layout dot fragmen 1 ini container ini false seperti ini ya ini isinya gitu nggak usah ditambahin aneh-aneh kecuali kalian mau bikin di fragmennya itu ada tombol yang bisa dipencet nah itu baru ya harus dikasih
listener-nya di sini. Tapi kalau enggak cuma nampilin doang ya langsung pakai sama dengan gini aja. Ya, gitu. Seperti itu. Bikin lagi satu lagi untuk yang fragmen 2 ya. Kotlin class fragmen 2 extend ke fragmen ini. Isinya saya ngopi aja. Saya copy segini, saya taruh sini. Tinggal diganti ini fragmen 2. Sip. Fragmennya sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Jadi nanti tampilannya ya cuma tulisannya aja tadi ya. Ini fragmen 1, satunya ini fragmen 2. Oke, untuk fragmen nggak ada masalah. Nah, sekarang ini di bagian activity-nya. Jadi ini untuk action bar ya. Toolbar atau action bar sama lah ya. Ini source code untuk toolbar cukup di sini. Nah, sekarang kita masuk di bagian view pager ya. Biar kalian bisa kelihatan bahwa ini nggak ada hubungannya, jadi ini bagian sendiri, yang ini sendiri, gitu. Oke, untuk view pager itu langkah pertama adalah ini stepnya agak panjang ya, karena konsepnya sama kayak recycler view, ya, harus pakai adapter, ya. Jadi yang namanya view pager itu sama kayak recycler view ya, dia pakai adapter dan dia nampilin halaman tuh berdasarkan posisi, ya. Jadi langkah pertama, kalau saya sih, ini kan kita punya 2 fragmen ya. Nah, fragmennya ini kita simpan ke dalam list ya, list fragmen ya. Jadi semua tampilan yang ingin ditampilkan itu kita bikin ke dalam fragmen, namanya list fragmen. Terus kita instansiasi pakai ini array list of, dalamnya fragmen. Nah, ini yang pertama adalah fragmen 1, ini sesuai urutannya ya. Yang kedua adalah fragmen 2, gini. Seperti itu. Jadi kita harus masukin halaman-halamannya itu ke sini. Nah, nanti kalau misalnya halamannya ada 3 ya tinggal ditambahin aja di sini koma gitu. Intinya sih semua harus tipenya fragmen ya. Tipenya harus fragmen. Itu yang pertama harus disiapin adalah list fragmennya dulu. Oke, nah kalau sudah berikutnya ini mana ya tadi? Oke, nah berikutnya baru kita bikin ini view pager-nya ya. Nah, view pager-nya itu sebelumnya harus ditambahin dulu ke ini ya, ke layout-nya dulu ya. Nah, view pager-nya itu komponennya namanya view pager 2 ya, ada angka 2-nya karena sudah diupdate sama si Android ya. View pager dulu namanya view pager doang, tapi sekarang tambahin 2 karena ada update. Oke, sekarang saya masuk di bagian main activity, layout-nya, main activity ini. Toolbar-nya kita biarin aja. Nah, sekarang bagian ini saya hapus saja, home-nya sudah tidak penting lagi ya. Saya ganti ini view pager. Nah, ini ada 2 pilihan ya, pakai yang view pager 2. Oke, ini saya bikin match parent aja supaya penuh ke layar, gitu. Kemudian ID-nya jangan lupa ya. ID-nya saya kasih nama pager gitu aja lah, sama kayak di modul ya. Selesai. Nah, activity-nya cuma ini ya, karena dia cuma bertugas untuk mengatur slide-slide-nya aja. Tapi untuk kontennya itu ditentukan sama fragmen. Ya. Ini sudah selesai untuk layout ininya. Nah, langkah berikutnya berarti kita bikin ini untuk pager-nya. Ya. Ini find view by ID, view pager 2, ya, r.id tadi namanya pager. Gitu. Nah, step berikutnya nih. Berikutnya ini kita harus bikin yang namanya pager adapter. Nah, sama kayak recycler view, kita harus membuat dulu kelasnya ya. Kelas pager adapternya harus kita bikin dulu. Nah, berhubung kelas pager adapter hanya dipakai di activity ini aja, maka kita bikin sebagai inner class ya. Kita bisa bikin di sini kelasnya. Seperti ini, saya kopas aja biar cepat. Situ. Ini potong toh. Fragmen. Kalau nggak salah extend-nya fragment state adapter. Dia nerima activity. Nah,
di sini pager adapter itu ada dua metode yang harus di override ya. Metode yang pertama ini get item count, sama lah kayak itu, kayak recycler view adapter ya. Kan ada get item count ini buat nunjukin berapa banyak jumlah halaman yang dipunyai. Nah kan kita kan punya list fragment ya. Kita punya list fragment ini ya. List fragmentnya ini diambil aja size-nya gitu. Ini masih error kenapa ya? Remove, oh bentar. Implements member. Kok yang ini nggak dihitung? Ya sudah. Oh, kurungnya yang salah ini tadi. Oke, ya. Ini tadi get item count itu ngambilnya dari ini, list fragment ini, kita ambil size-nya, gitu. Terus yang kedua, create fragment. Nah, create fragment kembalinya fragment kan. Fragment mana yang mau ditampilin? Nah, ini sepele ya. Ini tinggal ini aja. Fragment yang mau ditampilkan adalah fragment dari list fragment, terus get itemnya di posisi sesuai dengan yang dipilih. Ya, posisinya kita masukin sini. Oke, simple ya. Cuman 2 baris isinya sebenarnya. Ya. Kalau recycler view lebih panjang karena dia harus pakai view holder dan lain sebagainya ya. Karena view-nya kan diaturnya kan di sini ya, ngatur view-nya. Kalau sedangkan pager adapter ini kan view-nya kan yang ngatur kan fragmen. Ya, kita tinggal pilih fragmennya aja. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah kita bikin ini pager adapternya sama dengan pager adapter dalam kurung dia nerima activity-nya kasih disk gitu. List fragmentnya sesuai dengan yang barusan kita bikin di sini ya, seperti ini. Selesai, terus pagernya itu kita set adapternya, adapter sama dengan pager adapter. Gitu, selesai deh. Saran, cepet ya yang view pager ya. Semoga nggak error aja ya. Ada yang mau ditanyain tentang view pager? View pager sebenarnya cuma buat kayak apa ya istilahnya ya, kayak buat hiasan aja sih. Kalau dari sisi kegunaan ya sebenarnya cuma buat mempercantik tampilan aja ya. Jadi ya nggak dipakai juga nggak apa-apa sih gitu. Kalau toolbar itu menu itu kan pasti ada ya. Jadi kalau saya bilang yang ini wajib pakai sih. Nah ini hasilnya. Nah ini fragmen 1. Bisa saya slide. Nah geser kayak gini loh. Kayak gini. Jadi ini sudah beda halaman. Mungkin biar kelihatan saya ganti background-nya aja ya. Saya ganti warna background-nya. Background. Tuh. Pagar. Apa yang satu ya? Warnanya merah misalnya. Red, green, blue, FF 0000. Ini yang fragmen 1. Terus kemudian tulisannya saya ganti putih ya, biar kelihatan FF. Yang fragmen 2 red, green, blue. Blue-nya di sini berarti. Ini color. Oke. Sambil nunggu, ada yang mau ditanyain? Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini fragmen 1, ini halaman 1, saya geser, ini halaman 2. Jadi kita bisa pindah halaman itu dengan cara di swipe ya. Ini saya geser pakai tangan ya. Mungkin kelihatan. Ini mau pakai mouse kayak gini. Straight. Kayak gitu. Kayak di Instagram ya. Di Instagram kan kalian bisa pindah dari satu halaman ke halaman lain dengan cara di swipe kan. Misalnya ini halaman yang home-nya ya, isinya timeline-nya gitu. Kemudian kalau mau geser ke halaman explore kan tinggal digeser gini aja, straight gitu kan. Nah, tinggal digeser. Masuklah ke halaman explore. Nanti kalau mau digeser lagi ya bisa. Kalau ada 3 bisa digeser lagi. Ini bisa bolak-balik. Gitu. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang juga toolbar itu jangan masuk ke ini,
ke tampilan layout ya, ke tampilan activity. Kalau kayak gitu nanti kita pindah fragmen, toolbar-nya ikut ganti ya. Kalau ini kan enggak ya, toolbar-nya kan tetap ini ya. Oh, toolbar-nya tetap enggak berubah. Tetap toolbar yang sama gitu loh. Tapi halaman dalamnya berbeda. Gitu. Toolbar-nya tetap sama. Itulah kenapa gunanya dipisah ya seperti itu. Gitu. Nah, nanti ini di bagian fragmennya tinggal diisi konten aplikasinya ya, konten halamannya apa ya kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Kayaknya itu doang ya. Iya sudah habis ya. Ini cuma di sini nggak kelihatan ya, karena nggak bisa dipraktekin swipe-swipe-nya gitu. Tapi hasilnya ya kurang lebih kayak gini tadi ya. Nah ini sedikit tantangan ya. Nanti kalau kalian mau nyoba, tinggal ngelanjutin dari demo saya ini tadi. Buatlah aplikasi Android yang menggabungkan implementasi toolbar dan view pager. Nah, ya hasilnya tampilannya seperti ini. Cuman gini, toolbar sama view pager-nya harus sinkron ya. Artinya gini, kalian bikin supaya ini tombol yang pertama itu kalau dipencet dia akan nampilin fragmen 1. Nah, ketika tombol yang kedua dipencet itu akan nampilin yang fragmen 2 gitu. Tapi kita mau pindah halaman juga bisa dengan cara digeser ya. Ya persis kayak Instagram ya. Instagram kan ada menu di bagian bawah ya. Yang buat nentuin ini home, terus ini explore, terus yang tengah itu apa ya? Yang tengah tuh saya lupa. Tapi intinya begitu ya. Untuk apa namanya? Pindah-pindah halaman. Jadi antara view pager yang di sini ya dengan cara di swipe sama yang tombol di atas ini harus sinkron ya. Gitu. Nah, silakan kalian coba sampai ke situ ya. Nanti ya ini tampilannya sampai di sini sudah oke ya, tinggal caranya menyinkronkan itu gimana ya. Nah, saya kasih clue sedikit ya. Kalian kalau mau kalian tinggal ngasih event aja ke tombol ini ya. Ini kan ada tombol ya di bagian atas ya. Sebentar, mana sih? Nah, ini kan tombolnya kan ketika dipencet kan bisa melakukan sesuatu. Nah, di sini kan kita punya ini ya, punya variabel pager. Pager ini bisa kita set itemnya ya. Pager set current item. Nah, jadi kalau misalnya saya set current item, misalnya angka 2, ya, dia akan nampilin menu 2. Ya, kalau 1 dia akan nampilin menu 1. Ya, kalau 0 dia akan nampilin menu 0. Nah, jadi tinggal kalian bikin aja pagernya ini sebagai apa namanya kelas variabel ya, ditaruh di luar. Ini kan saya definisinya kan di metode ya. Ini ditaruh di luar di sini supaya bisa diakses di bagian ini on option selected. Nah, nanti tinggal di bagian ini ya. Di bagian sini tinggal di-set aja pager.set current item-nya berapa gitu. Jadi kalau dipencet tombol profil ya current item-nya di-set apa namanya? Di-set 0 ya. Kalau di menu yang satunya di-set 1, nah kayak gitu. Ya. Nanti coba kalian demokan berhasil nggak? Gitu. Caranya tinggal kayak gini doang sih. Itu supaya sinkron. Jadi di sini kalian nggak perlu bikin itu ya, nggak perlu bikin intent dan lain sebagainya, start activity, bla 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 ya. Tinggal ya ini aja kasih pager aja set current item. Jadi yang ngatur halamannya semuanya dari view pager. Gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Wah, ternyata cukup ya waktunya ya, mepet juga. Ada yang mau ditanyain? Sepertinya nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada silakan dicoba ya. Dicoba untuk toolbar sama view pager-nya. Oke. Nanti kalau ada yang bingung, silahkan tanya aja. Sama latihannya tadi dicoba ya, buat mensinkronkan antara toolbar sama view pager. Ya, gitu. Oke, kalau gitu, oh ya kuisnya jangan lupa dikerjain ya. Sudah ada kuis lagi, ya. Jangan lupa dikerjakan sampai hari Minggu waktunya. Ya sudah, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak.